Salam sejahtera keluarga besar GKI Sumut Klasis 91 dalam program Lentera Anugerah pagi ini. Dengan penuh sukacita kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita merendahkan hati dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah, anugerahkan kepada kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu. Dan ketika kami menjalani hari hidup kami di hari baru ini, kami pun melangkah di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, seluruh saudara-saudaraku seiman yang setia menyaksikan program Lentera Anugerah dari Klasis GKI Sumut Medan 1 ini, saya membaca firman Tuhan dari Amos pasal 3 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Mereka tidak tahu berbuat jujur. Demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Dan di bawah sorotan tema ketidakjujuran membawa ketidakteraturan, saya mencoba menguraikan firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam perjalanan iman kehidupan keluarga Kristen, kita mungkin masih ingat janji-janji kita di hadapan umat Tuhan di gereja dan di hadapan Tuhan. Janji yang pertama, ketika kita masih bayi, kita dihentar dibawa oleh orang tua kita ke gereja. Dan di hadapan pelayan Tuhan dan di hadapan seluruh jemaat, orang tua berjanji, ketika anak itu hendak menerima air baptisan, saya berjanji akan menjaga, mendidik, mengasuh, dan membesarkan anak ini dalam kedewasaan iman. Itulah janji orang tua di hadapan jemaatnya dan di hadapan pelayan firman dan di hadapan Tuhan. Dalam perjalanan iman terus, ketika seorang anak beranjak dewasa, ada janji lagi sebelum dia mengaku imannya. Ketika dia mau disidikkan, maka dia berdiri di hadapan jemaat Tuhan dan di hadapan pelayan firman dan di hadapan Tuhan dia mengaku setia mengikuti Yesus dengan kesungguhan hati. Berikut janji yang disampaikan ketika dia mau menikah. Di hadapan jemaat juga dan di hadapan pelayan firman dan Tuhan. Dia akan setia kepada pasangannya dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang. Setia juga kepada Tuhan. Janji yang lain dalam proses hidup berkeluarga, setiap pesta perjamuan kudus, ada beberapa minggu kita gunakan untuk berdiri berjanji mempersiapkan hati, hidup di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan, untuk menjaga hidup kita dari dosa, supaya kita layak duduk bersama menikmati hidangan dari sorga. Itu janji. Bahkan ketika kita dipanggil dan dipilih untuk menjadi majelis jemaat atau pengurus komisi, kita pun berjanji di hadapan jemaat dan di hadapan pelayan firman dan di hadapan Tuhan untuk setia melaksanakan seluruh pekerjaan pelayanan yang dititipkan kepada kita. Semua janji. Jadi seakan hidup kita ini dipenuhi dengan janji.
janji yang kita ungkapkan untuk Tuhan Allah, untuk selalu setia pada jalannya, setia melakukan kehendaknya, dan setia untuk mengampuni sesama kita. Janji. Sama halnya juga dengan saudara-saudara kita, umat Israel. Saat ini mereka hendak dihukum. Dan Nabi Amos diperintahkan untuk menyampaikan nubuatannya kepada mereka. Mereka berlaku tidak jujur. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari mereka melupakan apa yang telah Tuhan perbuat bagi mereka dan apa janji mereka pada Tuhan. Mereka lupa Tuhan mereka yang telah membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka lupa akan tuntunan Tuhan yang memelihara kehidupan jasmani mereka. Mereka lupa ketika Tuhan melepaskan mereka dari ancaman peperangan dengan bangsa-bangsa yang mereka lewati dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Hanya sesaat mereka tidak jujur pada diri, di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan Allah. Sehingga apa Bapak Ibu? Upah yang mereka dapatkan pada saat ini adalah kehancuran yang akan Tuhan berikan bagi mereka. Karena mereka tidak jujur. Akibat ketidakjujuran itu, maka kehidupan pun tidak akan pernah teratur. Ya, begitulah kisah kehidupan yang terjadi dalam kitab Amos bagi bangsa Israel ini. Dan bagi kita, kehidupan kita berproses dan selalu diliputi dengan berbagai janji. Janji untuk setia mengampuni, janji untuk melakukan kehendak Tuhan, janji untuk setia menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan, janji untuk membantu sesama, janji untuk membimbing sesama, janji untuk setia kepada pasangan, janji untuk mendidik anak-anak, semua serba janji. Janji, tinggal janji. Kebohongan selalu menguasai kita. Maka hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, sesuai dengan tema ketidakjujuran menghadirkan ketidakteraturan. Maka sebagai keluarga Kristen, pribadi Kristen, ketika kita selalu merenungkan firman Tuhan setiap saat, maka kita harus ingat janji-janji kita di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Bahwa kita akan selalu setia pada jalannya. Kita akan setia melakukan kehendaknya. Setia mengampuni dan seterusnya. Kita harus ingat itu. Sehingga kita tidak membohongi kata hati kita. Kita tidak membohongi orang lain. Karena Tuhan tidak nampak. Jadi soal Tuhan soal kedua. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, cepat atau lambat, kita harus mempertanggungjawabkan janji-janji kita kepada Tuhan itu. Kapan dan di mana, itu kehendak Tuhan Allah. Tetapi hari ini, pagi ini, firman Tuhan hanya mengingatkan kita sendiri. Anda dan saya, untuk mulai belajar jujur pada diri dan kepada Tuhan. Mengingat kembali janji-janji kita di hadapan umat, pelayan firman dan di hadapan Tuhan. Untuk setia pada Yesus. Setia melakukan kehendak Tuhan bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ketidakjujuran pasti menghadirkan ketidakteraturan. Tapi kejujuran Anda dibutuhkan bagi semua orang untuk menghadirkan
sebuah kenyamanan bersama dalam persekutuan kita, termasuk rumah tangga kita. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk berlaku jujur dalam hidup ini. Jujur pada diri kami sendiri, bagi sesama, demi kemuliaan nama Tuhan. Bentuk kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, supaya kami akan semakin lebih berarti bagi pekerjaan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia di mana kami dipanggil dan diutus. Berkati seluruh warga jemaat GKI Sumut Klasis Medan 1, pribadi lepas pribadi, setiap rumah tangga yang ada dalam pergumulan karena sakit, pergumulan karena berbeban berat dengan persoalan ekonomi keluarga, juga berbagai persoalan karena pekerjaan, usaha, dan bisnis. Pergumulan untuk mendapatkan keturunan dan pasangan hidup. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk tetap jujur, supaya dengan kejujuran itu Tuhan akan memberkati kami. Bapa, bawa kami masuk hari ini lebih jauh. Lindungi kami. Jauhkan kami dari semua mara bahaya mau celaka Tuhan. Dan kami mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus, penolong kami. Ampuni salah dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami Bapa daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan dalam pertolongan kuasa Roh Kudus akan menghadirkan kejujuran bagi setiap pribadi, keluarga, persekutuan, untuk senantiasa diberkati hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Tuhan berkati. Shalom.